Soal penilaian akhir semester atau PAS IPS kelas 8 ya, untuk semester 1. Kurikulumnya 2013. Romawi 1. Pilihlah jawaban A, B, C atau D sebagai jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua A. Asia Australia, B. Asia Amerika, C. Afrika Amerika, D. Eropa Australia. Maka jawaban yang paling tepat, Indonesia terletak di A. Antara Australia sama Asia, A. Soal nomor 2. Jika di Papua atau WIT menunjukkan pukul 9, maka di Indramayu atau yang WIB menunjukkan pukul. Oke, matahari terbit dari sebelah timur ya. Jadi timur pagi duluan. Jadi kalau timur sudah siang, barat masih pagi. Maka di Indramayu atau WIB menunjukkan pukul, selisihnya 2 jam ya. A. Jam 7 pagi. Soal nomor 3. Angin muson barat yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia melewati wilayah Indonesia pada bulan A. April-Oktober, B. Maret-September, C. September-Maret, D. Oktober-April. Oke. Muson barat ya, ini sebelum ada perubahan iklim ya. Itu kan bertiupnya dari benua sana ya, dari utara ya, atau dari barat, itu banyak mengandung air ya, soalnya di sana kan agak dingin, banyak mengandung air. Nah, kalau banyak mengandung air maka menyebabkan ketika lewat Indonesia akan menjadi musim penghujan. Musim penghujan itu antara D. Oktober sampai April. Soal nomor 4. Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Maka huruf B pada peta persebaran flora dan fauna di atas adalah garis A. Wallacea, B. Weber, C. Asiatis, D. Australis. Maka jawaban yang paling tepat adalah garis Weber, B. Soal nomor 5. Secara umum, jenis tanah yang mudah digarap, menyerap air, cocok untuk semua jenis tanaman pertanian, tersebar di sepanjang lembah sungai-sungai besar di Indonesia adalah jenis tanah ... A. Litosol, B. Grumosol, C. Aluvial, D. Regosol. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Aluvial. Jadi tanah aluvial itu tanah yang kelarut sama aliran sungai ya, tanah humus larut sama aliran sungai, terus berada biasanya di lembah-lembah. Jadi itu tanah yang subur ya, tanah lapisan paling atas. Soal nomor 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah A. Migrasi pendapatan pertumbuhan, B. Jumlah kerusuhan migrasi, C. Kelahiran kematian migrasi, D. Kelahiran migrasi, dan KB. Dinamika penduduk itu jumlah penduduk menurun atau meningkatnya ya. Itu disebabkan oleh C. Kelahiran, kematian, dan migrasi atau berpindah tempat. Soal nomor 7. Kota A luasnya 1000 km persegi. Kota tersebut memiliki jumlah penduduk 1.250.000 jiwa. Berapakah kepadatan penduduk umum Kota A? Ayo dilihat jawabannya. Dilihatnya jawabannya jiwa per km. Ya sudah. Berarti kalian jiwanya berapa? Ya, jiwanya 1.250 per km. KM-nya 1000. Ya, tinggal dibagi aja ya. Jadi jawabannya D ya, sekian jiwa dibagi sekian km. Oke.
Soal nomor 8. Gambar piramida di bawah ini merupakan bentuk piramida A. Ekspansif, B. Konstruktif, C. Stasioner, D. Konvensional. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Ekspansif. Ekspansif itu berekspansi atau bertambah banyak gitu ya. Soal nomor 9. Perhatikan tabel. Dari tabel di atas ya, dampak negatif urbanisasi di wilayah kota ditunjukkan oleh dampak negatif urbanisasi di kota. Yuk. Maka apakah kampung kumuh negatif? Ya. Yang nomor 2, apakah terjadi peningkatan permasalahan sosial? Kayak kejahatan dan segala macam, apa ya dampak negatifnya? Ya. Yang ketiga, kriminalitas menurun. Benar nggak? Nggak ya? Nggak. Yang 4, angka pengangguran meningkat. Mungkin saja. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. B. Soal nomor 10. Unsur-unsur berikut yang merupakan komponen biotik atau hidup. Mana yang hidup? A. Tumbuhan tanah mikroorganisme. B. Organisme air matahari. C. Manusia tumbuhan hewan. D. Tanah air mikroorganisme. Yang hidup yaitu C. Manusia tumbuhan hewan. Soal nomor 11. Yang bukan termasuk usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup adalah bukan usaha pelestarian. A. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan. B. Menciptakan dan menggunakan barang hasil industri ramah lingkungan. C. Melakukan reboisasi pada lahan kritis yang tandus dan gundul. D. Memberikan kebebasan kepada industri untuk menggunakan CFC. Mana yang bukan pelestarian? Jawabannya adalah D. Ya, karena CFC merusak. Nomor 12. Salah satu akibat rendahnya pendidikan adalah A. Menumbuhkan individualisme. B. Tingginya tingkat konflik. C. Produktivitas rendah. D. Konsumerisme yang tinggi. Rendahnya pendidikan akibatnya adalah produktivitasnya rendah. C. Nomor 13. Tugas utama W.H.W. Daendels di Indonesia adalah A. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon. B. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. C. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. D. Membangun ketentaraan, benteng, dan pabrik senjata. Maka jawabannya tugas Daendels utama adalah C. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, caranya dia membangun jalan, membangun macam-macam gitu ya. Oke. Nomor 14. Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles atau di Inggris di Indonesia yaitu pada tahun yang berapa? Ya, jawabannya C. 1811 sampai 1816. Nomor 15. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Sebab khususnya ya, sebab umumnya mah emang sudah ada benih-benih gitu ya. Tapi sebab khususnya adalah A. Perebutan wilayah antara Belanda dan Diponegoro. B. Belanda akan membangun jalan yang melintas makam leluhur Pangeran Diponegoro. C. Perdagangan di Jawa diganggu Belanda. C. Dibunuhnya ayahanda Pangeran Diponegoro. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Belanda membangun jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Soal nomor 16. Tokoh yang memimpin Perang Maluku melawan Belanda adalah A. Antasari, B. Patimura, C. Sisingamangaraja, D. Teuku Umar. Maka yang dari Maluku adalah B. Patimura. Soal nomor 17.
Pastor dari Spanyol yang menyebarkan agama Katolik di Maluku adalah A. Odorico de Pondowone, B. Jorah de Marignoli, C. Franciscus Xaverius, D. Gonzalo Folonso. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Franciscus Xaverius. Jadi namanya sampai sekarang dikenal ya, sering dijadikan nama-nama sekolah. Soal nomor 18, faktor ekstern yang memberikan dorongan terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Faktor ekstern ya. A. Kenangan kejayaan masa lampau. B. Munculnya golongan terpelajar. C. Kemenangan Jepang atas Rusia. D. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. Mana yang faktor ekstern? C. Kemenangan Jepang atas Rusia. Soal nomor 19, yang bukan pendiri organisasi Indispartage adalah A. Dowes Dekker, B. Cipto Mangkusumo, C. Suwardi Suryoningrat, D. Insinyur Soekarno. 3 serangkai ya. Yang bukan 3 serangkai adalah D. Insinyur Soekarno. Nomor 20, peranan pers Peranan pers dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan bangsa adalah apa peranan persnya? A. Mematikan setiap usaha Belanda dan selalu melawan Belanda. B. Pelindung gerakan perjuangan anti Belanda. C. Memberikan bantuan dana untuk setiap perjuangan. D. Memberikan informasi dan menyampaikan cita-cita kemerdekaan. Pers itu berarti pers itu media ya, media elektronik, media cetak. Berarti jawabannya yang D. Memberi informasi. Nomor 21, organisasi pergerakan yang dijadikan tonggak kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo, B. Serikat Dagang Islam, C. Muhammadiyah, D. Indispartage. Yang pertama kali berdiri adalah A. Budi Utomo. Itu organisasi yang pertama berdiri di Indonesia. Makanya disebut Kebangkitan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional. Nomor 22, tokoh emansipasi wanita pertama di Jawa Barat adalah Jawa Barat. A. Dewi Sartika, B. Sani Pamerat, C. Kardiah Reksonegoro, D. R.A. Kartini. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Dewi Sartika. Nomor 23, Kongres Pemuda Indonesia kedua diadakan pada tanggal yang kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu ya. A. 27 sampai 28 Oktober, B. 30 sampai 2 Mei, C. 25 November, D. 24 sampai 25 Desember yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Jadi jawabannya A. 27 sampai 28 Oktober. Nomor 24. Pada dasarnya, perilaku menyimpang yang dilakukan seorang anggota masyarakat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan A. UUD 45, B. Peraturan pemerintah, C. Konstitusi, D. Nilai dan norma. Kalau di masyarakat berarti norma, D. Nomor 25. Penyimpangan yang dilakukan secara perorangan tanpa campur tangan orang lain. Pengertian dari bentuk penyimpangan perorangan ya adalah penyimpangan A. Sekunder, B. Institusi, C. Kelompok, D. Individu. Kalau perorangan berarti D. Individu. Nomor 26. Di bawah ini termasuk contoh penyimpangan positif, yaitu penyimpangan positif ya. A. Demonstrasi di jalan raya, B. Perempuan jadi supir, C. Kebut-kebutan di jalan, D. Menelpon saat menyetir. Jadi jawabannya adalah B. Perempuan menjadi supir. Ya, bisa ya ngegantiin kalau lagi capek. Nomor 27, maraknya perjudian dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat antara lain. Yuk, dampak negatif judi. A. Meningkatkan pendapatan,
B. Malas dan terbuai hayalan. C. Ekonomi dikuasai orang kaya. D. Memperkaya bandar judi. Jawabannya adalah B. Malas dan terbuai hayalan. Nomor 28. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial akan berdampak pada A. Peningkatan prestasi. B. Mendapat pujian dari kawan-kawan. C. Tekanan mental karena dikucilkan masyarakat. D. Rasa simpati dari anggota masyarakat. Kalau melanggar norma maka C. Dikucilkan masyarakat. Nomor 29. Yang bukan termaksud faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan seorang anak di lingkungan keluarga adalah yang bukan faktor penyebab, ya. A. Kurang perhatian orang tua. B. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab. C. Suasana keluarga yang kurang harmonis. D. Tidak ada teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah. Jadi nomor 29 jawabannya yang bukan termasuk, ya. B. Mengembangkan komunikasi dan hubungan akrab dengan orang tua. Nomor 30. Peran orang tua dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial pada anak adalah A. Mengawasi perkembangan anak. B. Menghukum anak karena membolos. C. Memberi kebebasan pada anak dalam bersikap. D. Memenuhi semua keinginan anak. Maka peran orang tua adalah A. Mengawasi perkembangan sikap anak. Kalau baik didukung, kalau menyimpang ya diingatkan. Nomor 7. Yang bukan termasuk contoh sikap simpati terhadap para perilaku penyimpangan sosial adalah A. Memberi motivasi agar mereka tergerak untuk mengembangkan sikap yang positif. B. Memenuhi semua keinginan perilaku penyimpang sosial. C. Tetap memberikan kepercayaan masyarakat kepada mereka walaupun mereka dianggap dicap jelek. C. Memberikan arahan berupa contoh-contoh yang dan dampak negatifnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang bukan sikap simpati adalah yang B. Memenuhi semua keinginan. 32. Kelangkaan dalam ilmu komunikasi berarti A. Kondisi pemuas dan kebutuhan seimbang. B. Kondisi di mana kebutuhan sesuai dengan alat pemuas. C. Kondisi alat pemuas terbatas tapi kebutuhan terus meningkat. D. Kondisi kebutuhan berkurang, alat pemuasnya tetap. Kalau langka berarti C. Alat pemuasnya terbatas tapi kebutuhannya terus bertambah. Nomor 33. Menggali sumber-sumber alam yang ada termasuk kegiatan manusia dalam hal A. Meningkatkan produksi. B. Perusakan alam. C. Memperkaya diri. D. Mengatasi kelangkaan. Kalau lagi langka singkong ya dicari sumber-sumber singkong lain gitu ya. Nomor 34. Yang bukan termasuk contoh benda ekonomi adalah A. Minuman. B. Air dalam kemasan. C. Makanan. D. Air sungai. Yang bukan benda ekonomi atau yang tidak bernilai adalah D. Air sungai. Nomor 35. Dari data di atas, skala prioritas kebutuhan siswa adalah yang paling butuh dan harus dibeli adalah 1. Rental internet. 2. Lembar kerja siswa. C. Nomor 3. Tas sekolah. Yang keempat buku tulis. Yang wajib dibeli adalah lembar kerja dan buku tulis 1 dan 2. 2 dan 4 maksudnya. C. Nomor 36. Dari data di atas, faktor-faktor produksi yang terdapat dalam rumah tangga adalah 1. Tenaga kerja.
Di dalam rumah tangga Anda tenaga kerja? Ya. 2. Pabrik? Oh, tidak. 3. Tanah dan bangunan? Oh, tentu saja ya, rumah bisa dijadikan produksi. 4. Jalan raya? No. 5. Bahan mentah? Ya, mungkin aja ada singkong diubah jadi apa gitu ya. Yang 6. Instansi pemerintah? No. Jadi jawabannya 1, 3, 5. B. Soal nomor 37. Tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, B. Meningkatkan usaha sekolah, C. Menekan perusahaan swasta, D. Memperkaya pejabat negara. Maka tujuan BUMN adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 35. Undang-undang yang mengatur koperasi adalah, harus hafal ya, yaitu UU nomor 25 tahun 92 yang paling baru, yang C. UU nomor 25 tahun 92. Saya ulangi, UU nomor 25 tahun 92, UU tentang koperasi. 39. Tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, kekhasan pada konsumen. Hal ini merupakan fungsi pasar sebagai memperkenalkan ya gitu ya. Jadi A. Sarana distribusi, B. Pembentukan barang, C. Sarana promosi, D. Sarana silaturahim. Jadi jawabannya kalau mengenalkan sarana promosi. C. Terakhir, pasar yang dibuka bersamaan dengan perayaan Hari Jadi Indramayu adalah contoh dari pasar A. Harian, B. Tahunan, C. Bulanan, D. Mingguan. Hari jadi itu ulang tahun ya, jadi dibukanya setiap tahun, yaitu pasar B. Tahunan.